Shalom, perkenalkan nama saya Yuli Charni dengan NIM 2015150020 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya diberikan tugas dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat untuk menjelaskan penyakit obesitas pada anak-anak dari pengenalan penyakit obesitas, gejala obesitas, dan pencegahan dari penyakit obesitas. Lanjut menjelaskan materi. Di sini kita lanjut tentang pengenalan atau pengertian obesitas. Kita tahu obesitas atau kegemukan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Bagi setiap orang, terkadang kita sering dibuat bingung dengan pengertian obesitas atau overweight. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, di mana obesitas adalah suatu kondisi atau kelebihan berat tubuh akibat bertimbunnya lemak. Untuk pria dan wanita di sini masing-masing lebih 20% dan 25% dari berat tubuh dan dapat membahayakan kesehatan. Sementara di sini overweight itu adalah kelebihan berat badan, kegemukan. Adalah keadaan di mana berat badan seseorang melebihi berat badan normal. Nah, overweight adalah berat badan melebihi standar. Nah, obesitas adalah akumulasi jaringan lemak di bawah kulit yang berlebihan terdapat di seluruh tubuh. Kita lanjut di sini gejala-gejala terjadinya obesitas. Nah, obesitas dapat terjadi pada usia berapa saja. Tetapi yang sering terjadi pada tahun pertama dari kehidupan, usia 5 atau 6 tahun, pada masa remaja, anak-anak yang obesitasnya tidak hanya lebih berat dari anak-anak usianya, tetapi juga lebih cepat matang pertumbuhan tulangnya. Anak-anak yang obesitas itu relatif lebih tinggi daripada masa remaja awal, tetapi pertumbuhan memanjangnya selesai lebih cepat, sehingga hasil akhirnya mempunyai tinggi badan relatif lebih pendek dari anak sebayanya. Nah, bentuk muka anak-anak yang obesitas tidak proporsional. Hidung dan mulut itu mereka relatif kecil. Dagu ganda, terdapat timbunan lemak pada daerah payudara, di mana alat kelamin pada anak laki-laki seolah-olah akan kecil karena adanya timbunan lemak pada daerah pangkal paha. Paha dan lengan atas jauh lebih besar. Nah, jari-jari tangan mereka relatif kecil dan runcing. Nah, pada penderita obesitas sering terjadi gangguan psikologis, baik sebagai penyebab ataupun sebagai akibat dari obesitasnya. Nah, anak juga lebih cepat mencapai masa pubertas. Nah, di mana kematangan seksual lebih cepat seperti pertumbuhannya payudara, pertumbuhannya rambut pada kelamin dan ketiak. Lanjut di sini kita mengetahui cara pencegahan obesitas pada anak. Yang pertama itu menerapkan hidup sehat. Nah, hidup sehat dimulai dari keluarga. Nah, inilah yang harus diingatkan setiap kali memberikan asupan pada anak. Nah, masa tumbuh kembang anak itu dimulai dari usia 0 sampai 13 tahun. Nah, sehingga usia ini menjadi penentu kesehatan mereka di mana masa yang akan datang. Di usia ini pula mereka akan lebih cepat tumbuh dibandingkan usia remaja, dan faktor hormonalnya itu mudah berubah. Oleh karena itu, kita wajib sebagai orang tua menyediakan menu sayuran dan buah-buahan di rumah serta kurangi asupan makanan berlemak tinggi. Dan yang kedua itu kita atur pola makanan. Nah, di sini orang tua
harus bisa mengatur pola makanan yang teratur yang dapat menghindari obesitas pada anak. Nah, sebaiknya orang tua itu menerapkan pola makan 3 kali sehari dalam porsi yang cukup. Nah, porsi makanan anak tidak bisa disamakan dengan porsi orang dewasa. Nah, kurangi jumlah karbohidrat yang terlalu tinggi dan perbanyak asupan protein. Yang ketiga itu kita pintar memilih. Nah, pintar memilih itu dalam segi memilih cemilan. Jangan asal memilih cemilan untuk anak. Sebaiknya pilihlah snack yang rendah MSG atau bahan pengawet lainnya, karena makanan ini tidak sehat untuk perkembangan otak. Nah, jatah makanan yang memiliki rasa manis dan kadar lemak tinggi seperti permen, minuman ringan bersoda, coklat, itu bukan tidak boleh, namun batasi agar tidak berlebihan. Nah, sebagai penyeimbang, ganti cemilan dan buah, sayuran yang telah diolah, roti gandum, kentang, dan sebagainya. Itu buat kita bisa membuat kreasi makanan yang unik, yang lezat, namun menyehatkan agar anak tidak bosan dengan menu yang sama. Dan yang keempat itu beraktivitas bersama. Nah, jangan biasakan anak ketergantungan dengan kemajuan teknologi yang ada. Hal ini berpotensi besar membuat mereka malas, karena dibiasakan fokus pada layar smartphone atau laptop saja. Itu sehariannya perlu kita memberikan aktivitas fisik padanya, seperti rutin mengajak mereka berolahraga, lari pagi, berkeliling perumahan, atau menemani belanja ke pasar. Saat weekend, ajaklah mereka bermain sepeda, berenang, atau bermain yang intinya kegiatan itu di luar ruangan agar mereka bisa beraktivitas. Dan yang kelima itu edukasi anak. Nah, berikan pengertian dan teguran kepada anak. Nah, jelaskan dengan gaya bahasa yang mudah, memberikan pengertian tentang bahayanya yang bisa terjadi jika terus-menerus makan tanpa kontrol yang baik. Nah, berikan contoh penyebab serta penyakit yang bisa saja mereka alami tanpa terkesan menakut-nakuti. Nah, hal ini baik untuk meningkatkan kesadaran dalam dirinya dan membuat mereka paham akan tujuan dari pola hidup sehat. Dan yang terakhir, dan yang keenam itu ada batas waktu bermain. Tanpa bermaksud melarang anak bermain, Gigi Moms atau sebaiknya membuatnya jam khusus untuk waktu bermain, termasuk jenis permainannya yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, ajaklah mereka melakukan permainan yang mampu melatih motoriknya sekaligus membantu tetap aktif bergerak. Nah, hindari membiasakan anak untuk duduk manis di layar kaca untuk menonton atau bermain game sepanjang hari. Dan yang ketujuh itu yang terakhir, bersikap lebih tegas. Anak di usia 5 tahun ke atas semakin sulit dikontrol, khususnya saat memilih makanan. Di saat tidak ada di sampingnya, sikap tegas perlu diterapkan saat melihat adanya perubahan bentuk badan yang signifikan pada anak. Nah, apalagi jika dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Nah, ajarkan agar lebih disiplin, menjalani hidup sehat, dan jangan lupa berikan edukasi yang baik kepada anak-anak. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Nah, obesitas atau kegemukan merupakan keadaan patologi sebagai akibat dari konsumsi makanan yang jauh melebihi kebutuhan, sehingga terdapat penimbunan lemak yang berlebihan dari apa yang diperlukan untuk fungsi tubuh dan dapat mengganggu kesehatan. Nah, faktor resiko kelebihan berat badan dan obesitas antara lain faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, dianjurkan atau kepada orang tua
harus rutinitas kontrol saat melihat perubahan fisik pada anak. Lakukanlah kontrol berat badan secara berkala. Nah, timbang berat badan secara rutin seminggu sekali misalnya. Anda atau orang tua pun tak salah dalam memberikan asupan gizi dan nutrisi padanya. Sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Shalom.